Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, indeks harga saham atau IHSG berhasil ditutup menguat di perdagangan Jumat pekan lalu dan berhasil tembus level 7.100. Penguatan IHSG ditopang penguatan signifikan saham dari sektor infrastruktur, energi barang baku dan beberapa saham perbankan big caps. Indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau di perdagangan Jumat pekan lalu dan berhasil menembus level psikologis 7.100. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG ditutup melejit 0,94% di 7.106,52. Raihan ini membuat IHSG menguat 2,60% dalam sepekan terakhir. Sektor yang naik paling tinggi adalah infrastruktur melesat 2,44%, sektor barang baku menguat 1,86%, sektor energi naik 1,22%, sektor kesehatan terapresiasi di 0,85%. Sedangkan sektor yang melemah, sektor properti dan real estate turun 0,53%. IHSG menguat di perdagangan jelang libur akhir pekan ditopang penguatan signifikan beberapa saham dari berbagai sektor. Dari sektor infrastruktur, penguatan ditopang oleh saham grup Prayogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, ditutup menguat 7,66% di level Rp6.675 per saham. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM ditutup menguat 3,01% di level Rp2.740 per saham. Saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO ditutup menguat di 17,59% di level Rp1.270 per saham. Dari perbankan big cap, saham PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI ditutup menguat 2,82% di level Rp5.475 per saham. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup menguat 0,27% di level Rp9.300 per saham. Dari sektor energi, saham PT Alamtri Resource Indonesia Tbk atau ADRO ditutup melesat 12,27% di level Rp2.150 per saham. Dari barang baku, saham PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ditutup menguat 3,53% di level Rp2.240 per saham. Tidak hanya IHSG, nilai tukar rupiah ikut menguat ditutup naik 0,51% di level 16.445 per dolar Amerika Serikat. Menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia. Dolar jatuh karena di tengah meredanya tekanan harga dengan data indeks harga produsen Amerika di April turun di luar ekspektasi dan rilis data harga konsumen di Selasa pekan lalu melandai. Hal ini meningkatkan ekspektasi untuk memangkas suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, dan kami rekap bagaimana data perdagangan akhir pekan lalu ke dalam market spotlight berikut ini. Pemirsa, IHSG Happy Weekend jelang libur akhir pekan naik 0,9% ke 7.106. Kemudian saham BREN menjadi penopang IHSG naik 7,6% ke 6.675. Dan kemudian infrastruktur memimpin penguatan sektoral naik 2,4%. Dan berikutnya pemirsa, dari grafis ataupun agenda ekonomi kami hadirkan informasi dari Amerika Serikat. Ada pidato anggota FOMC Bostic. Kemudian juga masih dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Williams. Dari Uni Eropa indeks harga konsumen. Spanyol neraca perdagangan. Kemudian dari China data produksi industri. China juga data penjualan retail. Dari Thailand ada data produk domestik bruto dan dari Selandia Baru ada indeks harga produsen. Dari agenda emiten pemirsa, saham POWR ada RUPS disusul dengan WSBP, kemudian BBLD, kemudian saham Jaya, PPGL, SMGA, ini ada rapat umum pemegang saham, kemudian dari Jati ada KUM dividen tunai, dari BLES, DPS dividen tunai, Indi, SGER dan juga JSMR ada KUM dividen tunai. Dari Bursa Asia pemirsa, kita lihat pada pagi hari ini tampaknya Bursa Asia dibuka melemah pemirsa. Nikkei dibuka melemah 0,47%, kemudian STI melemah 0,14%,
Kospi melemah 0,99% dan Hang Seng melemah 0,84%. Dan pemirsa, untuk mengetahui selengkapnya mengenai proyeksi IHSG hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Hendra Wardana selaku founder Republik Investor. Halo, selamat pagi Mas Hendra, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Uca. Alhamdulillah baik. Baik, semoga kabarnya selalu baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Market Buzz IDX Channel. Mas Hendra, kalau kita lihat IHSG pada akhir pekan lalu ditutup menguat sangat signifikan ya, 0,94% ke 7.106 di tengah pelemahan indeks Asia. Tapi tadi kalau kita simak juga bersama-sama, indeks Asia lagi-lagi kembali dibuka melemah. Kalau Anda lihat proyeksi untuk IHSG setidaknya pekan ini apakah tetap akan menguat di tengah pelemahan bursa-bursa Asia atau seperti apa? Ya, kalau misalnya kita lihat katakanlah di pekan kemarin atau katakanlah Jumat kemarin memang indeks Asia regional khususnya itu melemah ya. Katakanlah Hang Seng melemah 0,46%, Shanghai 0,40%. Tapi yang menarik justru IHSG tembus area psikologisnya di level 7.100 bahkan lebih dari 1%. Apalagi kalau misalnya kita lihat kalau kelonjakan kenaikan dari IHSG ini signifikan didukung oleh nilai transaksi harian yang notabene naik sebesar 24%, yang biasa rata-rata transaksinya hanya katakanlah 12 triliun, tapi Jumat kemarin itu transaksinya 16,6 triliun, dan kapitalisasi dari IHSG juga atau pasar kita sendiri itu naik sebesar 3,82%, menjadi 12.318 triliun. Nah, yang lebih menarik lagi adalah asing mencatatkan net buy di perdagangan pada saat hari Rabu, Kamis, Jumat itu sebesar 5,27 triliun. Nah, asing banyak mencatatkan net buy itu di saham-saham perbankan yang kita sama-sama tahu bahwa ketika misalnya saham perbankan ini mengalami kenaikan, ini salah satu faktor yang paling penting ketika misalnya kita melihat posisi dari IHSG sendiri. Nah, apakah hari ini IHSG akan menguat lagi, pertanyaannya gitu kan. Nah, ada kemungkinan IHSG akan menguji area resisten moving average 200-nya itu di level 7.141. Kalau misalnya memang mampu ketembus itu sangat menarik, tapi memang akan ada katakanlah koreksi sehat yang terjadi IHSG mengingat kenaikan IHSG dari area bottomnya itu sudah lebih dari 20% dan satu pekan kita sudah naik lebih dari 4%. Jadi hal yang sangat wajar ketika IHSG mengalami koreksi yang sehat. Baik, berarti untuk proyeksinya sementara ini apakah akan bisa jadi melemah tapi secara terbatas begitu Mas Hendra? Iya, betul. Untuk melemah IHSG kemungkinan akan melemah terbatas karena kalau misalnya kita lihat di pagi ini untuk beberapa saham seperti Bank Mandiri, IEP-nya juga masih sesuai dengan previous kemarin, terus juga BBNI juga masih sesuai dengan yang kemarin. Jadi nanti kita akan lihat lah. Open walaupun katakanlah nanti akan ada koreksi ya mungkin koreksinya sehat karena kalau saya lihat di BCA closing kemarin 9.300, sekarang IEP-nya itu di level 9.275. Jadi mungkin nanti kita akan lihat ya konsolidasi tipis mungkin untuk IHSG antara itu dia naik atau turun buat pagi yang ini. Baik, konsolidasi tipis untuk IHSG. Tapi kalau kita lihat dari sentimen global terlebih dahulu, Mas Hendra, terkait dengan dinamika perang tarif antara Amerika Serikat dan China masih memberikan sentimen cukup positif sejauh ini. Tapi data yang dinantikan hari ini salah satunya adalah rilis data produksi industri dan juga penjualan retail China ya untuk bulan April 2025. Prediksinya akan melemah keduanya untuk data produksi industri dan juga penjualan retail China. Apakah akan punya impact signifikan terhadap pergerakan IHSG, Mas Hendra? Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah impact besar, ya bisa dibilang impact juga ya, karena bisa dibilang kita kiblatnya salah satunya selain Amerika pastinya Cina. Ketika misalnya memang ekonomi di Cina terkontraksi, pastinya akan dampak di sana. Tapi kita tetap akan lihat bahwa ya Indonesia punya keunikan sendiri. Ketika misalnya kemarin dengan keriuhan terkait dengan perang dagang, justru market kita bullish karena ada isu terkait dengan Danantara atau fresh money seperti BPJS dan sebagainya. Tapi tetap kita akan lihat faktor-faktor global itu memang selalu berpengaruh terhadap kondisi dari domestik kita. Tapi kita lihat apakah nanti akan ada good news lagi
terkait dengan domestik kita, sehingga walaupun sentimen global kurang baik, setidaknya market kita bisa kuat. Apalagi kalau misalnya kita lihat asing juga sudah mulai mencatatkan net buy di pasar kita sebesar katakanlah lebih dari 4 triliun selama satu pekan. Ini salah satu katalis yang positif untuk IHSG. Saya sangat yakin IHSG bisa kuat di level psikologisnya di minimal di level 7.000. Ketika misalnya ada koreksi, setidaknya IHSG bisa kuat di level 7.000 untuk melanjutkan penguatannya, katakanlah menyentuh level terkuatnya di level 7.141. Itu hal yang penting karena untuk mengindikasikan bahwa IHSG dalam kondisi yang strong bullish. Baik, masih ada optimisme cukup besar terhadap IHSG ditopang dengan diharapkan ada kekuatan dari katalis-katalis positif dari dalam negeri. Tapi kalau kita lihat juga terkait dengan bagaimana pelaku pasar modal di Indonesia menantikan bagaimana kemudian suku bunga Bank Indonesia akan diputuskan nantinya diproyeksikan akan tetap dipertahankan di 5,75%. Anda melihat ini sudah terprice in begitu perkiraan keputusannya atau seperti apa, Mas Hendra? Iya, kalau misalnya dibilang memang kita masih menunggu ya, katakanlah apakah Bank Indonesia tetap mempertahankan tingkat suku bunganya atau seperti apa. Tapi memang kita lihat dengan kondisi yang ada kemungkinan BI Rate tetap akan bertahan di level 5,25 gitu kan. Nah, kita sembari menunggu terkait dengan data-data The Fed seperti apa. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin angka inflasi di Amerika Serikat katakanlah sudah mulai rendah dari 2,4 ke 2,3, kita akan lihat nanti data di Amerika terkait dengan angka penganggurannya juga seperti apa. Sehingga ketika misalnya memang ada katalis-katalis yang notabene The Fed bisa menurunkan tingkat suku bunga, dan The Fed akhirnya menurunkan tingkat suku bunga, kemungkinan BI Rate juga akan diturunkan. Tapi kita tetap akan lihat apakah langkah ini benar-benar hal yang positif untuk market kita. Apakah tadi pertanyaannya sudah priced in atau belum? Saya sih melihat memang masih ada ruang untuk IHSG masih akan naik di level 7.141. Walaupun memang di pekan ini kemungkinan IHSG akan lebih terkoreksi, tapi dalam batas koreksi yang sehat selagi IHSG masih kuat di level 7.000. Baik, masih ada peluang besar untuk IHSG kemudian menyentuh level di 7.141 tadi ya. Mas Hendra, akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan saham-saham yang potensial dan juga patut diwaspadai, tapi akan kita bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.